Hani memeriksa lelaki tua itu dengan ekspresi acuh tak acuh saat dia bertanya, "Apakah Anda penguasa pavilion keberuntungan tersembunyi?" "Memang, aku Chanku, dan aku adalah penguasa pavilion keberuntungan tersembunyi. Aku sebenarnya diberitahu alasan kedatanganmu lebih awal melalui jimat transmisi suara dari penjaga toko Zhang. Ini bukan tempat yang cocok untuk berbicara. Bagaimana kalau kita mengobrol di istana?" Orang tua itu menyarankan dengan hormat saat dia mengulurkan tangan ke arah gerbang istana. Dia mengenakan cincin yang berbeda di masing-masing dan setiap 10 jarinya. Beberapa di antaranya memancarkan cahaya yang menusuk, sementara yang lain benar-benar kusam dan tidak bersemangat. Itu adalah tontonan yang agak aneh untuk dilihat. Hani melirik cincin di tangan lelaki tua itu dengan anggukan sebelum menoleh ke biksu di samping Chanku dan dia bertanya, "Saya tidak keberatan. Bolehkah saya menanyakan nama Anda?" Biksu itu mengenakan satu set jubah biksu kuning, dan wajahnya cukup awet muda, membuatnya tampak seperti seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Namun tekanan spiritual menakutkan yang memancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan. "Saya Yansu." Biksu muda itu tersenyum saat dia menyatukan kedua telapak tangannya untuk memberi hormat Buddha. "Yansu." Hani bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia menggambar kekosongan total. Namun itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, para kultivator kelas tinggi dari 4 sekte utama Buddha semuanya sangat tertutup sejak awal. Dan Hani bukan dari Jin Agung. Jadi tidak mengherankan jika dia belum pernah mendengar tentang biksu ini. Namun sedikit kebingungan melintas di mata lelaki tua itu setelah melihat kurangnya reaksi dari Hani. Meskipun dia telah menyamarkannya dengan cukup baik, Hani terlalu berhati-hati untuk membiarkan detail itu luput dari perhatiannya. Ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi dia dengan cepat memikirkan situasinya. Mungkinkah biksu ini adalah seorang kultivator yang sangat terkenal? Jika tidak, mengapa penguasa pavilion keberuntungan tersembunyi ini menunjukkan reaksi seperti itu? Sebaliknya, biksu muda hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saat itu, dua kultivator formasi inti juga akhirnya mencapai gerbang istana, dan mereka buru-buru mengulurkan busur hormat ke arah lelaki tua itu. Chanku mengeluarkan beberapa instruksi kepada kultivator formasi inti yang mengenakan baju besi sebelum mengirimnya pergi. Hanya pria berjubah kuning yang tersisa. Dia kemudian memimpin semua orang ke pavilion keberuntungan tersembunyi, di mana semua orang duduk di tempat yang terbuka, bukan aula utama gedung. Tentu saja, pria berjubah kuning dan semua kultivator formasi inti lainnya hanya bisa berdiri. "Ku dengar rekan Taoisan telah mengunjungi istana kami untuk membeli teknik rahasia untuk memurnikan kantong spasial. Apakah itu benar? Bisakah aku langsung ke intinya?" "Benar, memang itulah tujuan kunjunganku," Hani menjawab dengan lugas. "Melihat saat kamu meminta teknik rahasia ini, kamu pasti telah menemukan celah spasial dan ingin memurnikannya menjadi kantong spasial. Tetapi kamu tidak ingin orang lain mengetahui lokasinya, kan?" Chanku bertanya dengan senyum acuh tak acuh. Master Pavilion ini hanya berada di tahap jiwa baru lahir awal, tapi ini adalah wilayahnya. Karena itu, meskipun dia memperlakukan Hani dengan hormat, dia tidak menunjukkan niat untuk membiarkan Hani mendominasi. "Kau tepat di kepala," Hani menjawab dengan acuh tak acuh saat matanya sedikit menyipit. "Hehe, sejak pavilion kami pertama kali membuat kantong spasial, ada sesama Taois lain seperti Anda yang mencoba mendapatkan metode perbaikan dari kami. Rekan Taois itu semua berada dalam situasi yang sama seperti Anda saat ini, Saudara Han. Mereka semua menemukan celah spasial dan ingin memperbaiki celah spasial itu ke dalam kantong spasial pribadi mereka, tetapi tidak ingin orang lain mengetahui lokasi kantong spasial. Selain itu, tidak ada kekurangan kultivator hebat di antara mereka yang datang ke saya mencari metode perbaikan." Chanku terkekeh. "Oh, apakah Anda setuju dengan permintaan mereka, rekan Taois?" Hani benar-benar penasaran setelah mendengarnya. "Tidak, setiap orang dari Taois itu berjanji padaku bahwa mereka tidak akan membocorkan metode perbaikan kepada orang lain. Tetapi jika kami memberi mereka teknik rahasia, itu tidak akan menjadi sesuatu yang unik untuk pavilion keberuntungan tersembunyi kami lagi." Chanku menjawab dengan jujur. Hani terdiam sesaat sebelum berspekulasi dengan suara yang bermakna. "Saya percaya bahwa Anda pasti memiliki beberapa solusi alternatif yang dapat Anda tawarkan, bukan? Jika tidak, akan sangat tidak bijaksana untuk menolak kultivator hebat seperti itu."
bahkan untuk sebuah organisasi sekuat pavilion keberuntungan tersembunyi. Kamu memang benar, Saudara Han. Pavilion keberuntungan tersembunyi kami secara alami akan lebih memilih untuk menghindari menyinggung para kultivator yang kuat jika memungkinkan. Dengan demikian, meskipun kami tidak dapat menyerahkan metode pemurnian, kami memiliki pengganti yang juga dapat memuaskan sesama Taois itu. Chanku menjawab dengan ekspresi riang. Pengganti? Hani benar-benar sedikit terperangah kali ini. Pavilion kami sebenarnya telah menemukan seperangkat alat formasi sejak lama, dan alat itu dapat membuat formasi yang dapat mengubah suatu area menjadi kantong spasial sementara. Saya tidak dapat menjamin Anda bahwa hasilnya akan persis sama dengan yang asli, ruang spasial. Tapi setidaknya sangat mirip, Chanku mengumumkan dengan percaya diri. Namun alis Hani berkerut saat mendengar itu, dan dia menggelengkan kepalanya saat dia bertanya, "Begitukah? Melihat karena mengandalkan kekuatan pembatas, kantong spasial seperti itu pasti akan memiliki banyak kekurangan, kan?" Secara alami akan ada beberapa kekurangan, tapi kekurangan itu tidak akan menjadi masalah bagi orang sepertimu, Kakak Han. Chanku menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu benar-benar menarik minat saya sekarang, Saudara Chan. Bisakah kamu menjelaskan lebih jauh? Ekspresi Hani akhirnya sedikit berubah. Kantong spasial darurat yang dibuat dengan menggunakan alat spasial ini hanya akan mampu bertahan selama maksimal 2000 hingga 3000 tahun. Setelah itu, alat formasi akan kehilangan kemanjurannya dan seluruh kantong spasial akan runtuh. Saya yakin dengan kekayaan Anda saat ini, syarat pertama bisa dengan mudah dipenuhi. Adapun kelemahan kedua, selama Anda tidak berencana untuk mewariskan kantong spasial ini selama beberapa generasi, batas waktu harus lebih dari cukup untuk kebutuhan Anda. Bahkan jika kita mencapai tahap transformasi dewa, rentang hidup kita hanya akan diperpanjang menjadi lebih dari 2000 tahun lagi. Chanku menjelaskan dengan ekspresi sedikit sombong di wajahnya. Hani mulai mengelus dagunya dengan tatapan kontemplatif saat mendengar itu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik dengan peralatan formasi pavilion kami? Jika demikian, kami pasti akan menjual satu set dengan harga diskon. Senyuman percaya diri muncul di wajah Chanku, seolah dia yakin Hani akan menerima pengaturan ini. Namun di saat berikutnya, senyum Chanku tiba-tiba menjadi kaku. Setelah merenung lama, Hani menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya masih menginginkan metode perbaikan untuk kantong spasial." Tidak hanya ekspresi kultivator formasi inti berjubah kuning berubah setelah mendengar itu, bahkan biksu bernama Yansu telah berbalik untuk menilai Hani dengan sedikit kejutan di matanya. Senyuman Chanku memudar saat dia bertanya, "Melihatmu begitu ngotot, kamu pasti punya pertimbangan sendiri. Tapi setidaknya kamu harus memberiku alasan yang masuk akal untuk desakanmu, rekan Taoisan." Saat dia berbicara, dia secara tidak sadar mengetuk sandaran tangan giok di kursinya dengan tangannya dengan cara yang sangat ritmis. Hani bisa melihat apa yang Chanku lakukan, tapi dia mengabaikannya saat dia menjawab dengan tenang, "Ini cukup sederhana. Celah spasial yang aku temukan sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Aku tidak percaya hanya satu set alat formasi bisa mencegah kerusuhan spasial jika itu muncul. Karena itu, saya bertekad untuk mendapatkan metode perbaikan," kata Hani dengan suara tegas. Alis Chanku berkerut mendengar itu. Cukup jelas bahwa jawaban Hani sama sekali tidak terduga baginya, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Anda dapat memiliki metode perbaikan untuk kantong spasial jika Anda menginginkannya, tetapi Anda harus bertarung dengan saya terlebih dahulu. Tepat pada saat itu, suara tua terdengar dari suatu tempat. Segera setelah itu, cahaya perak menyala dan seberkas cahaya melesat ke dalam istana. Cahaya perak kemudian memudar untuk menampakkan seorang biksu berjubah perak yang mengalami obesitas. Chanku dan Yansu segera bangkit dan bergegas memberi hormat kepada biksu itu. Ekspresi Chanku bersinar dengan kegembiraan saat dia menyapa, "Tuan Yuanshi, kamu datang." Yansu memberikan penghormatan kepada saudara senior bela diri Yuanshi. Mereka berdua memperlakukan biksu itu dengan sangat hormat. Sebaliknya, Hani tetap duduk di kursinya saat dia menilai biksu itu dengan ekspresi yang agak tertarik. Biksu itu tampaknya tidak semudah Yansu. Dia terlihat berusia sekitar 30 tahun dan memiliki satu set fitur wajah yang anggun dan halus.
Cukup sulit untuk menghubungkan pria ini dengan suara tua yang terdengar tadi. Berbeda dengan Yansu, Yuanzi adalah nama yang pernah Han Li dengar. Biksu ini tampaknya menjadi salah satu dari 3 tetua jiwa baru lahir tahap akhir dari sekte suara petir, yang merupakan salah satu dari 4 sekte utama Buddha. Berbeda dengan kultivator agung Buddhis lainnya, pria ini sangat terkenal di seluruh jin agung. Dan pada saat yang sama, dia juga salah satu pemilik pelindung Vajra Buddhis yang sangat langka. Sejauh itulah pengetahuan Hani tentang pria ini. Hanya setelah memeriksa biksu berjubah perak itu untuk beberapa saat, Hani menangkupkan tijunya untuk memberi hormat. Namun dia tetap duduk di kursinya dan sedikit senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, "Tuan Yuanzi dari Sekte Suara Petir, rupanya kamu menjadi penatua tamu di pavilion keberuntungan tersembunyi. Maafkan saya untuk kekasaran saya." Sebuah cahaya yang sedikit dingin melintas di mata biksu berjubah perak itu saat melihat tampilan lesu Han Li, dan dia bertanya dengan dingin, "Kamu dari sekte mana rekan Taoisan? Aku tidak ingat pernah mendengar tentang kamu." Tidak mengherankan jika Anda tidak mengenali saya, Tuan Yuanzi. Ini juga pertama kalinya saya melihat Anda. Han Li terkekeh malas. Pada saat itu, Yanzu tiba-tiba terkekeh dan mengatakan sesuatu yang tidak terduga. "Senior Yuanzi, ini mungkin pertama kalinya Anda melihat dermawan Han. Tapi ini jelas bukan pertama kalinya Anda mendengar tentang dia." Ekspresi Hani berubah sedikit saat dia berbalik ke arah Yanzu. Chanku juga goyah saat mendengar itu sebelum ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. "Oh, apa yang Anda maksud dengan itu, Junior Yanzu?" Biksu berjubah perak juga sedikit terkejut. "Senior, apakah Anda sudah lupa tentang kesengsaraan iblis di pegunungan Kunwu dan amukan binatang iblis di Istana Malam Utara lebih dari 200 tahun yang lalu? Jika saya tidak salah, rekan Taoisan telah berpartisipasi dalam kedua acara penting itu, dan dia jelas bukan hanya pengamat yang tidak penting," jawab Yanzu dengan tenang. Hati biksu berjubah perak itu tersentak kaget saat mendengar itu, saat dia berbalik untuk menilai Hani lagi. Pegunungan Kunwu, Istana Malam Utara. Mungkinkah pria ini buronan yang dicari oleh sekte pengayakan Yin dan Istana Malam Utara? Sudah bertahun-tahun berlalu, aku heran masih ada orang yang mengingatku. Jadi, apa kau berencana menangkapku dan menyerahkanku pada 2 kekuatan itu? Ekspresi Hani tetap tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kemungkinan harus melawan para kultivator ini. Hati Chanku tersentak saat mendengar pengakuan langsung Han Li, dan senyumannya menjadi agak dipaksakan. "Haha, tentu saja tidak, Saudara Han. Sekte pengayakan Yin dan Istana Malam Utara cukup kuat, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan pavilion keberuntungan tersembunyi kami. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk melakukan perintah mereka. Namun saya benar-benar telah mendengar banyak tentangmu, Saudara Han. Aku mendengar bahwa iblis tua Qian dari Sekte pengayakan Yin dan Master Naga Artik dari Istana Malam Utara semuanya telah jatuh oleh tanganmu. Apakah itu benar? Kurasa tidak ada di antara kalian yang akan mempercayaiku jika aku memberitahumu bahwa aku tidak membunuh iblis tua Qian dan Master Naga Artik," jawab Hani dengan senyum dingin. Ekspresi biksu berjubah perak berubah agak suram ketika dia berkata, "Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan pada saat itu, Saudara Han. Jika Anda benar-benar membunuh 2 kultivator besar jiwa baru lahir tahap akhir di basis kultivasi Anda di waktu itu, maka Anda harus menjadi luar biasa kuat sekarang setelah Anda sendiri maju ke tahap akhir jiwa baru lahir. Saya benar-benar berharap untuk bertarung dengan Anda sekarang, rekan Taoisan." Setelah mendengar tantangan berani biksu itu, Chanku buru-buru menyela. "Tentunya itu tidak perlu, Tuan Yuanzi. Jika Saudara Han benar-benar ingin membeli metode perbaikan untuk kantong spasial, maka saya yakin kita bisa membuat kesepakatan." Tampaknya setelah mengetahui tentang prestasi gemilang Han Li, Tuan Pavilion Keberuntungan tersembunyi telah berubah pikiran dan tidak lagi ingin mengadu domba penatua tamu mereka dengan Han Li. "Kamu tidak akan mempengaruhi keputusanku, rekan Daois Chanku. Bahkan tanpa masalah tentang kantong spasial, aku masih bertekad untuk bertarung dengan Taoisan. Aku telah terjebak di tahap akhir jiwa baru lahir selama bertahun-tahun, dan aku telah mencari sesama Taois dari basis kultivasi yang sama untuk menguji kemampuanku, serta untuk melihat apakah aku dapat mempelajari beberapa hal melalui pertarungan yang akan membantu membawaku ke tingkat berikutnya. Jika Saudara Han sekuat rumor yang beredar,
Maka tidak mungkin aku menyerah pada kesempatan ini. Biksu berjubah perak tampaknya sangat bertekad. Ekspresi Chanku segera menjadi masam setelah mendengar itu dan dia meminta bantuan Yansu. Tidak perlu bagimu untuk merasa kesusahan, dermawan Chan. Ini hanya pertandingan tanding. Dan itu akan saling menguntungkan bagi kakak bela diri Yuanxi dan rekan Taoisan. Sejujurnya, aku juga ingin menyaksikan kekuatannya. Kultivator paling elit yang ditawarkan wilayah selatan surgawi, kata Yansu sambil tersenyum. Chanku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kamu tahu dari mana asalku? Setelah mendengar penyebutan wilayah selatan surgawi, hati Hani bergerak saat ekspresinya menjadi gelap. Yansu tampaknya bisa mengumpulkan pikiran Hanli, dan dia menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Tidak perlu khawatir, saudara Han. Kamu secara alami sangat misterius bagi kultivator normal. Tetapi untuk kekuatan besar seperti sekte suara petir kami, tidak sulit melacak asal-usulmu. Apa menurutmu sekte pengayakan Yin dan Istana Malam Utara tidak mengetahui informasi ini? Hanya saja mereka mewaspadai kekuatanmu dan berpura-pura tidak tahu. Bagaimanapun, kedua sekte telah kehilangan seorang kultivator hebat masing-masing, serta beberapa penatua jiwa baru lahir lainnya. Mereka saat ini terlalu sibuk berurusan dengan sekte lain yang mencoba memanfaatkan situasi untuk merencanakan melawan mereka. Jadi mereka tidak memiliki kapasitas cadangan untuk mengejar Anda. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menjalani kehidupan yang begitu santai di wilayah selatan surgawi beberapa tahun terakhir ini, rekan Taoisan. Ekspresi Hani sedikit meredah setelah mendengar itu dan dia berkata, itu benar, saya tidak tahu tentang sekte lain. Tetapi sekte pengayakan Yin kemungkinan besar mengetahui asal-usul saya.